Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Sudah menjadi kebiasaan, setiap pagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Kamis 29 Oktober 2020, kita akan membaca Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menuntun kami, sehingga pagi ini kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai keluar ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jangan jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu
untuk diduduki. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11 diberikan satu kalimat, ditoleh-toleh, diulang-ulang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang diulang-ulang tentu punya maksud tertentu. Diulang-ulang dalam bahasa Toraja ditoleh-toleh, jika kita memperhatikannya, maka hal itu sangat penting. Dalam kisah Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa dalam pembacaan kita pagi ini, Tuhan berulang-ulang berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Mengapa? Mengapa Tuhan berulang-ulang menyampaikan kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu"? Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa meninggal. Tentu bangsa Israel sangat kehilangan, termasuk Yosua yang selama ini menjadi abdi Musa. Tuhan pun segera memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan menyatakan janji penyertaannya kepada Yosua. Ia sudah melihat betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Akankah bangsa Israel mendengarkannya? Tuhan sangat mengerti kondisi tersebut. Karena itu, secara berulang-ulang atau natole-tole, puang matuang pokadai, Tuhan menguatkan Yosua dengan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Mengapa? Tuhan mau Yosua sadar benar bahwa dialah yang telah memilihnya, maka dia sendiri pun yang akan menyertai Yosua. Hanya saja yang perlu diingat oleh Yosua adalah bahwa ia harus bertindak hati-hati. Ia harus bertindak hati-hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pandangan harus lurus, pikiran harus konsentrasi. Yang ketiga, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Dan yang keempat, janganlah kecut dan tawar hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa. Kehilangan pemimpin dan orang yang kita kasihi. Kita mulai takut untuk menghadapi kenyataan. Kita ragu terhadap situasi
kehidupan kita. Ingatlah, janji penyertaan Tuhan, jika Dia mengizinkanmu mengalami pergumulan yang sedang engkau hadapi, percayalah Dia juga yang akan senantiasa menjaga dan memimpinmu. Bahkan Ia akan menyertai engkau. Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dalam terang firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang menolong kami untuk selalu mengulang-ulang apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh disegarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa memperkatakan dan merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam. Dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai kami. Biarlah kami taat, biarlah kami rendah hati, biarlah hidup ini terus-menerus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh aktivitas kami hari ini, baik sebagai petani, wira swasta, pegawai negeri sipil. Tolonglah kami semua, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kasihani mereka. Kami juga berdoa, kiranya kami yang kuat terus-menerus bersukacita, yang sakit Tuhan yang memulihkan, yang ada dalam usia yang lansia tetap beri pengharapan untuk menikmati masa tuanya. Kami berdoa kiranya proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja dan di beberapa tempat tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami. Apapun yang kami pelihara, Tuhan berkati. Apapun yang kami rencanakan, Tuhanlah menolong kami. Berkati, sehatkan, kuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.